Idul Fitri sudah lewat 5 hari yang lalu. Sekarang waktunya untuk berpamitan dengan kampung halaman. Pamit dengan orang tua, pamit dengan teman lama, juga pamit dengan saudara lainnya. Meski terasa berat mau tidak mau harus dilalui, karena 2 hari lagi aktivitas normal sehari-hari mulai berjalan seperti biasa, yaitu bekerja di perantauan. Setelah berpamitan dengan keluarga sembari meneteskan air mata, Bima langsung memacu motornya dan mulai meninggalkan kampung halaman. Bima yang sudah berada di jalan utama membelokkan motornya masuk ke gang sisi kanan. Bima hendak melipir sebentar untuk menjemput teman seperantauannya yang kebetulan masih satu kampung itu. Teman Bima ini bekerja di perusahaan yang sama dengannya, bahkan di departemen yang sama. Dan namanya adalah Dimas, teman dekatnya dari mereka SMP. Bima sudah sampai di depan rumah Dimas. Bima pun melihat Dimas sedang berpamitan dengan keluarganya. Dan tanpa pikir panjang, Bima pun turun dari motor dan ikut bersalaman. Dimas sekeluarga tentu sudah mengenal Bima sejak lama. Bahkan, keluarga Dimas sudah menganggap Bima seperti anak saudara mereka sendiri. Bima diterima dengan baik di sana. Karena itulah keluarga Dimas memberi kepercayaan kepada Bima untuk menjaga anak mereka Dimas di perantauan. Bima yang mendengar keinginan orang tua Dimas pun tersenyum. Ia juga mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir, karena Dimas akan ia jaga seperti ia menjaga dirinya sendiri. Mendengar kalimat hangat yang keluar dari bibir Bima, orang tua Dimas pun menjadi lega. Mereka lalu saling memeluk dan bersalaman yang terakhir kali, hingga akhirnya Bima dan Dimas pun mulai menghilang dari pandangan mereka. Bima dan Dimas hari ini sama-sama akan pulang ke rumah perantauan yang berada di kota. Karena itu, ini adalah hari yang berat untuk dijalani bagi keduanya. Dengan menahan rasa sedih di dalam hati, Bima dan Dimas pun telah sama-sama berhasil berpamitan dengan keluarga di kampung halaman. Mereka berdoa semoga masih ada kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga lagi di esok hari. Meski Bima dan Dimas berasal dari kampung yang sama dan juga merantau di lokasi yang sama, tapi keduanya memilih mudik menggunakan motor masing-masing. Keduanya memang lebih menyukai cara itu. Dan setelah memacu kendaraan sejauh 20 km, Bima pun melipir ke SPBU untuk mengisi bensin. Sementara Dimas, dia mengekor di belakang untuk mengisi bensin pula. Dan setelah selesai, mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan. Saat di jalan, Bima berada di posisi yang paling depan, sedangkan Dimas posisinya mengekor di belakang motor Bima. Sebenarnya tidak ada alasan khusus, hanya saja Dimas itu kalau bawa motor suka ngebut, sedangkan Bima adalah pemotor yang santai. Jadi karena itulah, Dimas menyuruh Bima untuk berjalan di depannya dengan maksud agar Bima tidak ketinggalan. Karena jika Dimas yang memimpin, pasti Bima saat ini sudah jauh ketinggalan di belakang. Setelah sekiranya perjalanan sudah sampai 80 km, motor Dimas tiba-tiba saja agak terasa oleng. Ia langsung menyalip Bima di depannya untuk mengajaknya berhenti melipir sebentar. Dan setelah dicek, ternyata motor Dimas mengalami bocor ban di bagian depan. Setelah sekiranya perjalanan sudah sampai 80 km, motor Dimas tiba-tiba saja agak terasa oleng. Ia langsung menyalip Bima di depannya untuk mengajaknya berhenti melipir sebentar.
setelah dicek ternyata motor Dimas mengalami bocor ban di bagian depannya. Meski kondisi saat ini masih siang, tapi di sekitarnya tidak terlihat ada yang membuka jasa tambal ban. Padahal rasanya cukup mudah untuk menemukan tukang tambal ban jika masih siang begini. Jadilah tanpa rasa panik berlebihan, Dimas dan Bima tetap memacu lurus sepeda motor mereka dengan pelan sembari melirik ke sekitar. Hingga sekitar 500 meter kemudian, Dimas akhirnya melihat ada yang membuka jasa tambal ban. Ia pun lantas langsung menghampirinya dengan diikuti Bima yang mengekor di belakangnya. Dan singkat cerita, setelah selesai diperbaiki mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sama seperti sebelumnya, Bima memimpin perjalanan di garis depan. Sekiranya sudah mencapai 160 km perjalanan, masing-masing dari mereka mulai merasa kelaparan. Dan dengan sedikit menimbang-nimbang, akhirnya mereka pun memutuskan untuk melipir ke sebuah warteg di pinggir jalan. Dan waktu kini sudah berganti ke sore hari. Bima dan Dimas memilih lauk yang tidak terlalu mewah. Tidak ada daging-dagingan di atas piring mereka. Nampak hanya masakan sayur, telur, dan gorengan saja. Tapi itu bahkan sudah lebih dari cukup bagi mereka berdua yang memiliki sosok sederhana. Dan dengan lahap, keduanya pun mulai menikmati santapan mereka. Tidak ada sisa satupun nasi di masing-masing piring. Baik Bima dan Dimas benar-benar menghabiskan santapan mereka tanpa tersisa. Dan diakhiri dengan es teh manis, kini rasa lapar mereka sudah hilang tak berbekas. Namun, meski masalah perut sudah teratasi, tapi dibanding langsung melanjutkan perjalanan, Bima dan Dimas sepakat untuk istirahat sejenak terlebih dahulu di pelataran ruko kosong yang berada persis di samping warteg. Mereka ingin meregakan tubuh sejenak sebelum melanjutkan perjalanan yang masih sangat jauh. Satu jam telah berlalu, Bima dan Dimas sudah siap untuk kembali melanjutkan perjalanan. Masing-masing dari mereka telah kembali menggendong tas ransel lalu menyalakan motor. Rasa letih keduanya pun kini telah berkurang. Dan sekiranya pukul 5 sore, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, kini waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dengan kondisi tubuh yang sudah tidak lagi fit karena kelelahan, keduanya memutuskan untuk kembali beristirahat. Dan kini, mereka memutuskan untuk melipir ke sebuah pom bensin, mengisi bensin, sekaligus beristirahat di sana. Jika menilik rute perjalanan mereka, kemungkinan besar keduanya akan sampai ke tujuan sekitar 3 jam lagi. Dan tentu itu adalah waktu yang masih sangat lama. Karena itulah, mereka kemudian memilih untuk mengambil istirahat yang terakhir di pom bensin itu. Setelah mengisi bahan bakar, mereka pun memarkirkan motor di depan pelataran pom bensin. Mereka pun kemudian masuk ke dalam pelataran untuk rebahan. Namun Dimas yang sudah merasa kembali lapar, dia terbangun untuk membeli bakso yang tidak jauh dari sana. Sedangkan Bima, ia mulai mencoba memejamkan mata untuk tidur sejenak. Sampai kira-kira setengah jam 12 malam, Dimas membangunkan Bima untuk kembali bersiap. Dimas merasa istirahat kali ini sudah cukup. Dimas ingin sekali segera sampai ke tujuan. Ia tidak ingin menghabiskan banyak waktu di sini lebih lama,
Karena itu Dimas terus mencoba membangunkan Bima dengan menepuk kakinya beberapa kali. Dan tidak lama kemudian, usaha Dimas untuk membangunkan Bima pun berhasil. Bima yang sudah terbangun pun mulai bersiap-siap, tapi ia meminta sedikit waktu kepada Dimas untuk mengisi perut. Bima pun lantas mendatangi tukang bakso di sana dan memesan 1 porsi untuk dirinya sendiri. Dan setelah selesai menyantap baksonya, mereka pun kembali memacu motor untuk menyelesaikan perjalanan yang tersisa. Seperti yang aku bilang tadi di atas, kami butuh waktu sekitar 3 jam lagi untuk sampai ke tujuan. Saat ini waktu pun sudah menunjukkan pukul tengah malam. Bima dan Dimas masih mengendarai motor mereka mengisi keheningan malam bersama para pemudik lainnya. Seakan-akan mereka sedang berkonvoi bersama untuk mengisi malam yang panjang. Sampai saat akan melewati persimpangan jalan yang akan membelok, dari kejauhan Bima melihat bahwa lampu hijau di ujung sana sebentar lagi akan habis. Karena merasa enggan untuk menunggu, tiba-tiba saja Bima langsung menancap gas sekencang mungkin untuk menghindari lampu merah. Di detik-detik terakhir saat lampu sudah menguning, Bima berhasil melewati persimpangan jalan yang agak menikung tersebut. Ia pun lalu kembali berjalan dengan kecepatan normal setelahnya. Sesaat setelah melewati persimpangan, Bima melirik ke kaca spionnya. Di belakangnya terlihat Dimas yang masih mengekor. Padahal Bima berpikir bahwa Dimas tidak akan sempat menerobos lampu merah tadi. Namun ternyata Dimas pun berhasil melewatinya juga. Mereka pun kemudian meneruskan perjalanan yang kini tersisa 2 jam lagi. Bima baru saja melewati sebuah tugu dalam kota, dan itu adalah tugu yang terasa tak asing lagi di mata Bima. Bima sudah mengenali jalan yang kini ia lalui. Jika dari jarak ini mungkin hanya butuh waktu sekitar 1 jam lagi untuk sampai ke kontrakan. Dan saat Bima melihat lagi ke spion, dia masih melihat Dimas yang mengekor di belakangnya. Berhubung sedikit lagi sampai, Bima merasa enggan melipir sebentar untuk beristirahat. Bima sudah mengenali jalan yang sedang ia lewati itu. Itu artinya sedikit lagi ia akan sampai di tujuan. Apalagi sudah terlihat sebuah mal di ujung sana. Dan dari titik ini butuh waktu sekitar 30 menit lagi untuk sampai di kontrakan. Jadilah daripada beristirahat, dia berpikir lebih baik bablas saja sampai kontrakan. Toh Dimas yang masih ada di belakang pun tidak memprotes. Kini, Bima sudah ada di depan kontrakannya. Ia sudah sampai dengan selamat di tujuan. Bima pun lantas turun dari motor dan melepas tas ransel yang ia gendong. Bima tidak langsung membuka pintu kontrakan. Dengan rasa lelah Bima malah duduk di pelataran depan kontrakannya. Ia meregangkan tubuh berusaha menghilangkan rasa pegal di tubuhnya sembari menunggu Dimas yang sepertinya sebentar lagi akan sampai. Namun setelah 10 menit menunggu sembari bermain ponsel, ternyata Dimas tidak kunjung datang. Bima merasa heran. Apa yang sebenarnya membuat Dimas menjadi terlambat? Padahal jika dibandingkan dengan dirinya, tentu Dimas harusnya malah lebih cepat sampai. Karena Dimas adalah tipikal pemotor yang ngebut. Namun, kini justru Dimas yang tidak kunjung datang. Merasa khawatir,
Bima mulai mengirim pesan kepada Dimas. Ia takut Dimas mengalami bocor ban atau semacamnya yang akhirnya membuat dirinya tidak kunjung datang. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Pesan yang Bima kirim ke Dimas tidak kunjung ada balasan. Bahkan dibaca saja tidak. Bima berpikir apakah mungkin Dimas tertinggal jauh di belakang karena motornya mengalami masalah. Tapi Bima juga merasa heran jika memang demikian. Kenapa setiap ia menoleh ke kaca spion Dimas selalu ada di belakangnya? Jadilah, setelah pesannya tidak kunjung dibalas, Bima pun akhirnya menelpon Dimas. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya ada yang menjawab panggilannya. Bima pun kemudian berkata, "Weh, cuy, di mana lu? Kok nggak sampai-sampai?" tanya Bima. Namun bukannya mendengar jawaban dari suara Dimas, Bima justru mendengar suara bising di ujung telepon. Terdengar seperti suara campur aduk orang yang saling mengobrol. Dan setelah menunggu beberapa saat, barulah ada suara seseorang yang menjawab pertanyaan Bima. Kemudian orang itu pun berkata, "Maaf Pak, atas nama keluarganya Mas Dimas Nugraha?" tanya orang tersebut di ujung telepon. Tanpa banyak basa-basi, Bima pun menjawabnya dengan kata iya. Mendengar jawaban Bima, lalu orang tersebut pun meneruskan, "Mas Dimas Nugraha meninggal kecelakaan, Pak. Sekarang jenazahnya ada di rumah sakit. Tolong segera ke sini ya. Saya sebutin alamatnya," ucap pria di ujung telepon itu. Mendengar berita itu, sontak Bima langsung merasa lemas di sekujur tubuh. Ia pun kemudian mencatat alamat yang dikatakan orang tersebut. Dan ketika Bima menelaah alamatnya, jujur ia tidak tahu lokasi itu di mana. Itu terasa sangat asing baginya. Tanpa pikir panjang, Bima langsung memasukkan alamatnya ke dalam Google Maps. Lantas ia pun menemukan bahwa alamat rumah sakit tersebut berada sekitar 3 jam perjalanan dari kontrakannya. Terlampau jauh. Dan jika memang benar begitu, lalu Dimas yang selama ini ia lihat di spion itu siapa? Belum sempat membuka kontrakan, Bima kemudian menggendong tas ranselnya lagi dan langsung memacu motornya lebih cepat. Singkat cerita, Bima kini telah sampai di lokasi. Dan rumah sakit yang dimaksud pun ternyata tidak jauh dari persimpangan lampu merah yang agak membelok. Bima masih mengingat jelas bahwa persimpangan lampu merah itu adalah persimpangan yang sebelumnya ia terobos beberapa jam yang lalu. Dan saat Bima memasuki rumah sakit sekaligus meminta konfirmasi, ia diperlihatkan seseorang yang sudah terbujur kaku. Dan benar, itu adalah Dimas yang sudah meninggal. Setelah bertanya lebih jauh, ternyata benar bahwa Dimas meninggal kecelakaan di persimpangan itu ketika ia hendak menerobos lampu merah. Begitulah. Entah ini adalah cerita yang seram atau bahkan sedih. Yang jelas ini adalah cerita yang sangat membekas di jiwaku. Karena Dimas mengantarku kembali ke kontrakan untuk terakhir kalinya sebelum dia pergi untuk selama-lamanya.